Halo teman-teman, lama saya tidak upload video. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana cara merawat jangkrik sebagai extra fooding untuk burung murai, supaya jangkrik ini memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga bagus buat burung murai kita. Nah, sebelumnya ini kandang jangkrik punya saya. Jadi ukurannya sekitar 40x30 lah kalau nggak salah. Nah, jadi untuk menghasilkan jangkrik yang bagus buat burung murai, kita juga harus memperhatikan makanan untuk jangkrik tersebut ya. Yang pertama adalah pisang. Jadi pisang ini bisa teman-teman berikan untuk makanan jangkrik. Bisa pisang apa saja ya, bisa pisang, kalau di sini saya pisang raja kayak ini. Kemudian pisangnya yang agak mentah kalau bisa. Kebetulan saya ini pisangnya sudah agak matang karena sudah beberapa hari disimpan. Nah, kemudian tipsnya adalah pisang ini dipotong kecil-kecil, kemudian supaya jangkrik memakan pisang itu dia agak enak ya. Nah, kemudian pisang ini dicuci supaya getah-getahnya agak hilang. Nah, kalau sudah dicuci baru diberikan kepada jangkrik ya. Nah, kalau pisangnya sudah dicuci, pisang tersebut sudah bisa diberikan kepada jangkrik. Jadi ditabur-taburkan aja di tempat jangkrik. Kemudian porsinya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau memang kandangnya kecil ya kasih saja secukupnya sesuai dengan kandang yang teman-teman punya ya. Kebetulan di sini karena saya bikin tempat jangkriknya agak besar, jadi satu biji pisang saya berikan langsung semuanya ya. Nah, ini kelihatan jangkriknya langsung memakan pisang. Nah, nanti kalau sudah habis pisangnya, biasanya sisa kulitnya aja yang dia nggak makan buat kemudian kita buang kalau sudah habis ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa diberikan untuk makanan jangkrik supaya jangkrik memiliki kandungan yang bagus buat burung murai. Kalau versi saya yang kedua, saya biasanya kasih daun jahe ya. Daun jahe ini sangat bagus buat jangkrik. Jadi nanti ke burung murainya itu buat ngemplongin suara, karena kandungan daun jahe ini dia anget-anget panas gitu ya. Jadi ke jangkriknya jadi nanti mengandung bahan atau zat yang bagus buat ngemplongin suara burung murai. Nah, kebetulan saya di pinggir-pinggir rumah menanam pohon jahe. Jadi biasanya saya ambil pohon yang sudah agak-agak tua ya, atau bisa juga langsung ambil daun-daunnya kalau memang mau. Kalau saya biasanya ambil satu batang yang sudah tua, diambil. Nah, kemudian retensi pemberiannya nggak tiap hari. Kalau saya biasa selang-seling. Kalau misalnya pagi ini saya kasih pisang seperti yang tadi sudah dibahas, mungkin besoknya biasanya baru daun jahe gitu ya, selang-seling. Nah, ini saya ambil yang sudah tua, kemudian dipotong nanti buat dikasih ke jangkrik ya. Nah, daun jahenya bisa teman-teman kasih langsung atau bisa juga dicuci dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung dikasih juga nggak apa-apa. Nah, seperti yang tadi saya bahas bahwa biasanya saya kasih makanan daun jahe ini selang-seling, tapi karena ini buat ilustrasi teman-teman, jadi saya kasih sekaligus ya bersamaan dengan pisang. Kemudian yang selanjutnya
makanan yang bagus buat jangkrik untuk diberikan kepada burung murai, salah satunya adalah daun pepaya. Nah, untuk daun pepaya usahakan ambil yang agak muda, biar tidak banyak mengandung getah, kemudian kandungan zatnya juga bagus buat jangkrik. Nah, tipsnya adalah untuk daun pepaya sebelum dikasih makan ke jangkrik, bagusnya dicuci dulu. Karena saya pernah coba kasih langsung ke jangkrik, itu biasanya jangkrik gak mau makan, nggak bakalan dimakan tuh daun pepayanya. Jadi caranya dicuci dulu daun pepayanya, istilahnya digosok-gosok sampai lembek ya, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah lembek, kelihatan si getah-getahnya hilang, kemudian warnanya juga, warna daun pepayanya berubah, baru bisa dikasih langsung makan ke jangkrik. Nah, ini daun pepaya yang sudah tadi kita cuci dulu, kita gosok. Nah, kemudian bisa langsung dikasih ke jangkrik. Nah, untuk daun pepaya biasanya 1-2 hari baru habis, nggak seperti daun jahe. Kalau jangkrik sangat suka dengan daun jahe, biasanya nggak bersisa tuh daun jahe, habis semua dimakan. Pisang juga begitu, biasanya dimakan sampai habis. Tapi kalau untuk daun pepaya biasanya ada sisa-sisanya yang sudah kering yang nggak dimakan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya biasanya saya kasih juga makanan pur. Ya, teman-teman bisa beli pur yang murah-murah saja. Yang kalau saya biasanya beli yang pur untuk lolohan. Nah, jadi untuk selingan makanan jangkrik biasanya saya kasih pur lolohan, sehingga kualitas jangkriknya nanti bagus ya, karena pur ini juga bisa langsung diberikan ke burung murai. Nah, ini saya kasih ke jangkrik, nanti jangkriknya mengandung, ya seolah-olah makanannya juga mengandung pur untuk murai lah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tidak bisa saya kasih ilustrasi di sini karena bahannya saya tidak punya. Biasanya saya juga kalau memang lagi ada, saya kasih singkong ya. Singkong juga bagus buat jangkrik, karena di alam liarnya biasanya singkong juga, jangkrik juga memakan singkong ya. Kemudian yang lainnya juga saya biasanya kalau lagi ada pasokan lobak atau ubi jalar, saya juga biasanya kasih ke jangkrik tuh ubi jalar. Bagus juga buat jangkrik, sehingga asupan gizi jangkriknya nanti buat murai kualitasnya bagus. Daripada dikasih, kalau dari pedagang kan biasanya ada daun pisang yang udah kering tuh. Nah, itu sebenarnya kurang bagus buat jangkrik. Kemudian kalau dari pas belinya ada yang bekas tempat telur juga, kalau saya biasanya dibuang-buang saja tuh. Saya sisakan sedikit aja yang daun pisang kering buat tempat dia bersembunyi lah, buat kandangnya, seperti itu. Nah, mungkin itu tips dari saya, versi saya untuk memelihara makanan jangkrik sehingga bagus buat burung murai kita ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.